Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini kita memasuki bab salat khauf, babu salatil khauf. Waktu acaranya Jumat kene kan? Hari sabaraha? Waduh. Mohon. Wah, lami keneh tuh. Ya raraosan saya sedih. Ya. Masih sholat Jum'ah. Hadis nomor 477. Itu kemarin ya. Nah, kemarin itu kita bahas bahwa ada seorang perempuan yang bernama Ummu Hisam itu perhatian sekali terhadap surat Qaf dan yang ia hafal dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Sekarang 478. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yauma jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfaro walladhi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'atun. Rawahu Ahmadu bi isnadin la ba'sa bih wa huwa yufassiru haditha Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah SAW. Abbas itu paman Rasul. Dan kebetulan bibinya juga itu jadi istri Rasul, Maimunah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama, siapa yang ngobrol. Di sini berkata-kata, takallama itu. Jadi kalau berkata-kata mah ngobrol teteh, berlaku nyarita sorangan. Sebab kalau berdoa, ya berdoa. Yauma Jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang khutbah. Fahuwa, maka orang itu kamathalil himari, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang memikul kitab. Kitab-kitab. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan yang berkata kepadanya, diam. Laisat lahu jum'atun, dia tidak mempunyai pahala Jum'ah.
Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang tidak mengapa. Tidak mengapa teh bagus. Tapi ada komentar tidak mengapa berarti ya sedikit mengapa begitu. Ada yang menyatakan mengapa dan ini dinilai tidak mengapa. Dan hadis Ibnu Abbas itu menafsirkan hadis Abi Hurairah di Sahihain Bukhari Muslim dengan marfu. Marfu itu artinya hadis Sahihain itu dari Rasulullah. Jadi kalau ada perintah, kami diperintah, nah itu artinya dari Rasulullah, itu marfu. Apabila ada KM menyatakan besok ulangan, nah itu bukan kata KM, pasti dari gurunya. Hadis yang mana yang dimaksud di sini tidak ada. Hadis yang dimaksud itu adalah hadis yang menjelaskan apabila seseorang berbicara kepada temannya diam, maka dia tidak dapat pahala Jumat. Cek seorang letih, untung orang mah cenah teu ngomong. Gitu. Sarua dua nana oge cenah ngararomong. Jadi tilu teu nyarita teh. Di sini ada perhatian, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang khutbah. Ini menunjukkan bahwa khotib dan imam teh eta keneh. Dan bukan sekarang, mungkin juga zaman dulu ya, khotibnya beda dengan imam. Sebab imam khutbah nah hade, tapi goreng. Awon eta teh tajwidna nu ieu mah ngaos Qur'anna sae. Tapi teu tiasa khutbah pan kitu. Jadi dikolaborasi. Menurut hadis ini imam itu yang jadi khotib. Dewan Hizbah menjelaskan diutamakan begitu. Tetapi apabila memang ada uzur boleh. Tetapi the afdol. Kayaknya saya juga sering itu. Pak Ustadz mau jadi imam atau jadi khotib? Nah, itu pernah Idul Fitri itu. Jadi yang mengundang itu pemuda sampai sebelum Idul Fitri itu ramai dulu. Kata pemuda begini. Kan sudah menyerahkan Idul Fitri itu kepada pemuda, kepada Karang Taruna. Segala sesuatunya, saya masih dengar itu. Kata orang tua, iya, tidak termasuk khotib. Dan ramai ya tah. Itu harapan orang. Sebab khotibnya ada dari orang tua ada, dari pemuda saya gitu. Itu daya kolot. Sampai begitu. Itu tidak ada jalan keluar. Sampai saya mengatakan begini saja. Yang jadi khotib saya, yang jadi imam saya. Amplopnya silahkan. Beres urusannya Pak. Ada masalah nama eta tuh. Gitu. Ya, adik itu malah dia cenah gitu. Padahal hari itu candi ya teh. Teruskan dongengnya. Nah, setelah beres, Ustad mana naon cenah Ustad teu nampi amplop. Teu naon, eusina we ka dieukeun. Ya, pancik abdi ge amplopna ka ditu kan. Beres urusanana. Jadi di dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata wal khotibu yakhtubu, tapi wal imamu yakhtubu. Imam sholat itu harus jadi khotib.
Tah ieu teh tara kakemot. Fahuwa kamasalil himari yahmilu asfaro, maka orang itu yang ngobrol ketika khutbah Jum'ah seperti himar yang memikul membawa kitab dina tonggongna teh. Da himar mah tara maca atuh. Tapi sok barang bawa. Karena itu himar disebutnya kuda beban. Ini sebetulnya sindiran kepada orang Yahudi. Silahkan buka ya. Surat Jum'ah eta teh. Surat Jum'ah itu surat keberapa? 62. Masalul ladzina hummilu taur. Ayat kelima. Masalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmil asfaro. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat dulu perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, itu orang-orang Yahudi. Mereka mengaku ahli kitab, diberi ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan sesuai yang ada dalam kitab Taurat. Sebab dalam kitab Taurat dan Injil itu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Taurat ada Nabi Isa. Dalam kitab Taurat ada Nabi Muhammad SAW. Itu Quran surat Sof. Itu surat masih dekat ke sini. Surat sebelumnya. Ya. Ayat 6. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah bukti yang nyata. Ya. Di sini juga disebutkan bahwa Nabi Isa itu bukan Rasul untuk seluruh umat. Nabi Isa sendiri menyatakan, saya ini adalah utusan kepada Bani Israel. Jadi pemilih daya Bani Israel entong. Itu. Entong ngaku Bani Israel. Bani Israel itu banyak orang yang dikutuk di antara mereka. Itu membenarkan dalam kitab Taurat nanti akan ada nabi yang terakhir dari golongan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Dan aku ini memberitahukan nanti akan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ketika para sahabat bertanya, siapa Ahmad itu? Yaitu saya, Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad teh banyak. Dalam itu ada Ahmad, kadenya punten. Rahmat. Rahmat itu nama Nabi Muhammad yang tidak terkenal. Itu karena ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nabi Rahmat. Seperti Nabi Isa namanya Al-Masih. Tapi sekarang bertambah lagi namanya. Toha, Hamim, Yasin. Nah itu nama-nama Nabi Muhammad. Tetapi itu bukan dari Rasul. Ngan diperkirakan eta. Tak hebatna orang tak itulah. Bisa memperkirakan tanpa dalil. Siga nama. Tak pakai siga nama. Siga nama ada pemir Rasul ayah kena 1 juh. Tetemun ayah upacara teh. Cenah gitu. Nah di sini disebutkan bahwa
orang-orang Yahudi itu seperti keledai yang membawa kitab, dua bawa gitu. Dan ini juga bukan hanya sindiran untuk orang-orang Yahudi. Siapapun itu. Kitabnya banyak, tapi amalnya tidak ada. Ada itu. Saha sok. Wah, kitab nama aja, kitab tafsir, kitab fikih, oke. Tapi amalnya tidak atau kurang. Tukang kitab nyata Pak Untis, Pak Haji, tapi dasarnya kitab tafsirnya gitu. Sok we ke toko kitab ke rame gitu. Waktu adzan asar teh rame teh perilaku ditutup atuh. Nah, ini sindiran juga kepada siapapun termasuk ustadz yang membaca kitab tapi tidak mengamalkan. Eta teh aya di dina surat Al-Baqarah ayat 50-an. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Cenah itu ayat sabaraha. Ayat 44 surat Al-Baqarah sabihatasna. Mengapa kamu menuntut orang lain mengerjakan kebijakan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, di sini kitab Tauratnya padahal tidak disebut. Kitab Taurat, kitab Injil, termasuk kitab Quran, termasuk kitab hadis. Kamu menyuruh kepada kebaikan. Tah daliana aya na Quran, tah ieu daliana dalam hadis ada. Menyuruh orang lain berbuat baik. Watan sauna anfusakum, kamu sendiri melupakan dirimu sendiri. Itu. Itu sindiran ke urang. Termasuk ke urang nu ngaji pulugu marom. Oh, gitu Quran. Tapi itu dilaksanakan. Itu diibaratkan oleh Allah, ini bukan oleh Rasul. Oleh Allah seperti himar yang membawa kitab. Himar mah puguh berarti bisa maca kitab. Nah, orang yang berbicara ketika imam khutbah itu seperti itulah. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang berkata kepadanya, kepada nu ngobrol teh ansit jempe. Dia juga tidak dapat pahala. Dan ini yang menunjukkan bahwa yang berhak berbicara itu adalah khatib. Beda dengan pengajian. Beda. Kalau khatib Jumat mah khutbah Jumat harus serius. Itu meuna nunutan. Dan kata-katanya juga jelas, tegas. Dan jangan lama-lama. Nah, kemarin kan sudah kita bicarakan ya. Khutbahnya pendek gitu. Pendek teh diukur dengan khutbah biasa. Bukan khutbahnya lebih pendek daripada sholat. Contohnya teh naon teh? Budak pendek nulis make patlot panjang. Panjang keneh budak tibatan patlot. Tetapi kalau ngobrol dengan khatib boleh Pak, jangan khatib. Yang tidak boleh tuh ngobrol jeung batur. Kalau ngobrol dengan khatib berarti perhatian ke khatib. Dulu pernah ada tuh orang yang khutbah Rasul teh ngacung. Kata Rasulullah, naon cenah buat ngacung? Ieu teh cenah tangkal korma gararing. Tah aya 538. Kitu we nya da saing berhubungan ini masalah khutbah Jumat. 538.
Ya Pak? Orang bacanya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, anna rojulan, ada seorang laki-laki. Nah, kalau rojulan pakai tanwin itu seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak dikenal. Dan memang tidak penting. Atau memang tidak dikenal. Dakhala kalau ar-rajula, nah itu dikenal. Dakhala masjidah, masuk masjid yauma jumu'ati, pada hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berdiri, sedang khutbah. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, binasa harta, wah hancur harta teh cenah. Wan qata'atis subuh, jalan terputus. Fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah azza wa jal, yugisna, agar Allah mengirimkan air atau menurunkan hujan. Farafa yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, hujanilah kami. Ya Allah, hujanilah kami. Hadisnya panjang teteh. Wa dzakara hadisa, teruskan hadis itu. Nah, dan padanya ada doa supaya Allah menahan mega itu. Itu tah. Jadi kalau ngobrol dengan khotib boleh, dan khotib juga boleh ngobrol dengan makmum, dengan jamaah. Salat acan, salat heula tuh. Nah, ayanya hadis eta. Eta tahu Rasulullah juhud bah. Kita juga boleh, tapi kepada orang tertentu ini biasa tara kasiangan. Ayeuna kasiangan, kasihan dia tidak dapat pahala, karena itu disuruh sholat dulu. Dan Rasulullah tahu orang ini pasti mengerti apa yang disampaikan, karena itu sedang sholat mah tidak perlu mendengarkan khutbah, udah kudu khusyuk sholat mah. Mengapa orang ini diizinkan? Dan diperkirakan ada orang lain yang tidak diizinkan. Pan aya diuk certu gitu. Tapi ada pengaruh hadis ini ya, pengaruh hadis Ibnu Abbas ini. Bakatku alim nyarios cicing gitu. Padahal imam sudah menyuruh, Pak coba barudak itu di luhur eta garaneng cicing da ulun ka luhur. Lantaran sok sieun siga kaledai. Wah, atuh cenah saya nyarek mapan nyebut oke, sudah tidak ada Jumat. Kemudian barudak garaneng toh jerempe, itu kan lebih daripada sit gitu. Tapi itu boleh sebab ngobrolnya dengan imam, dan imam harus menghentikan khutbah. Yang tidak boleh itu ketika imam khutbah. Ngadak-ngadak imam tadi khutbah teh ngahulang. Kilap dalia dua kumaha teh ngahulang. Kunaon cenanya? Boleh, Pak. Sebab imamnya keur ngahulang. Gitu. Atau di pasihan daliana teh. Dina Quran surah tah boleh diwartosan. Al-Baqarah. Oh iya, cenah Al-Baqarah boleh. Yang tidak boleh teh li sohibihi ansit, kepada saudaranya. Kan tenan jeung ngomongkeun imam mah. Saha cenah gitu imam cenah. Kahareup cenah gitu. Tuh kaya tuh wau cenah eta mah mau menang Jumaah gitu. Eta nabi nyarioskeun kieu. Saha cenah lila teuing jam sabaraha teh teh. Nah, itu tidak ada Jumat. Tidak ada Jumat itu bukan durhaka. Sebab kewajibannya ibadah Jumat, kewajibannya hanya tidak dapat pahala. Beda ya? Bukan begini, lah Jumat sarua we jeung nu teu Jumaah. Oh, beda. Kalau yang tidak Jumaah mah disiksa. Nah, berdosa karena tidak Jumaah.
berdosa dan tentu tidak dapat pahala. Kalau ini tidak berdosa, hanya tidak dapat pahala. Mangkaning pahala teh, aduh, aya di dia teh sampai 3 hari ke depan. Kita lihat ini hadis nomor 486. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi kemudian ia datang ke Jum'ah lalu ia sholat seberapa yang ditakdirkannya, kemudian dia diam mendengarkan hingga selesai imam dari khutbahnya. Tuh, imam dari khutbahnya. Nah, ini nyambung ya, tapi ditekankan bab mandinya. Termasuk khutbah nikah. Saya pernah itu Pak, khutbah nikah. Mungkin dipesen atau diiraha itu. Hayangku Ustaz, itu kata apa? Kata si wali. Karena itu saya umumkan khutbah nikah ini adalah untuk ananda berdua. Yang lain itu tidak memperhatikan juga tidak apa-apa. Asal jangan mengganggu. Terus ke khutbah ngobrol eta calon panganten duaan Pak. Sok mun bapak nu khatibna kitu kumaha. Kalau Jumat kan masih ada yang lainnya yang memperhatikan. Iya Mak, panganten teh ngobrol duka ngobrol naon eta teh. Sigana ngobrolnya wangi teu bobo cenah ieu nya cenah kayak gitu misalna teh kitu. Tabo sabar teh ditu bari urang khutbah kadinya. Saya berhenti khutbahnya. Cek wali, seueur wali teh. Nah, cenah Ustaz sakadap di tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Saya pulang. Pulang saja gitu. Mengkol ke warung. Beres. Kan sarapan, Pak. Sebab bom itu mengkol tambah kehe kitu ke warung banyak aduh. Itu. Kadinya keun ka kehe teh gitu. Tapi akhirnya minta maaf, aduh cenahnya itu dah. Padahal sudah saya beritahukan, khutbah ini untuk ananda berdua. Keur hidup duaan. Keun wae batur mah. Itu. Ngobrol Pak, aduh. Saya ingat ini. Ini tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Itu khutbah. Jadi tidak setiap khutbah begitu. Ini khutbah yang serius. Hadis ini nyatakan sahih. Ini sanadnya kumaha? Wah, tidak mengapa, tak itu ketika ditanya. Dan ini adalah menafsirkan hadis Abu Hurairah. Yang kebetulan hadis ini yang tidak ada. Hadis pokoknya itu. Jadi dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu ada perkataan sama. Siapa yang berkata kepada sahabatnya ansit, nah, fala jum'atalahu, tidak ada jum'ah baginya. Karena itu sudah harus ada pengumuman. Itu ada di masjid-masjid. Dan saya juga punya pengalaman di Sayati itu. Aya budak dua, jajaran katilu, hiji, dua, tilu tah. Saya bilang khutbah. Heureui itu masa ngobrol deui budak teh. Heureui. Sampai saya katakan pisahkan. Pisahkan. Masih kena heureui atuh si bapak ieu teh kaganggu. Nah, pindah keluar. Rada molotot nguring pindah. Kemudian keluar. Beres Jumat. Kemudian saya disuruh masuk ke sebuah rumah. Si horeng eta teh anak DKM. Ustaz terang. Eta teh pun anak. Sigana bapana nyari hate.
Pokoknya malah saya lupa lagi kata-katanya, menyakitkan saya. Saya melaksanakan tugas dari Rasulullah SAW. Itu adalah khutbah Jumat saya terakhir dan teu dijadwal deui. Tuh, masjidnya saya kalau ini dari Cibaduyut ke sini suka ayatnya teh ketinggalan, kenang-kenangan gitu. Ada lagi yang ngobrol, kalau anak-anak yang ngobrol tuh bisa ditegur. Nah, diam, jangan bicara, ulah. Yang bapak-bapak apa ngobrol teh. Iya, dicarek, aduh, sieun nampiling tanya. Yang berkuasa kan khutbah khatib. Tah eta mah di balean lah. Diam we abdi teh. Keur khutbah teh. Cicing. Atuh suara nu duaan wungkul tah nu talik teh. Jamaah kieu, aya naon cenah Ustaz? Arieu kitu padi. Jeung kadangu di Pak. Sieun teh dua sobat yang sudah lama tidak bertemu kemudian panggil dirinya. Gitu. Da aya kata-kata, "Kemana wae cenah eta teh?" Ih, saya teh cenah kitu. Jeung tarik teh Pak. Nah, nyarekna nu kitu mah kudu cicing. Jempe teruskeun ngobrol deui. Nah, tos beres Jumaah dicarekan tah ku sare ku kolot teh. Kurang ajar sia cenah kitu. Abdi mah teu nyarekan. Teu wani. Ka budak oge wani teh teu apa eta teh. Budak TKM. Ya, anak nu bade masihan ngamplop. Gawat ya. Hadis nomor 479. Idza qulta li sahibika ansit yauma jumu'ati wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Nah, ini hadis yang dimaksud nu tadi teh. Di antaranya ya. Itu kan ada titik 2 ya. Itu dalam sahih dengan marfu titik 2 ya. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah dan Bukhari Muslim. Memang tidak ada di sini Bukhari Muslimnya, tapi nyambung kan luhur dan hadisnya juga panjang dan ini yang pentingnya. Apabila engkau berkata kepada sahabatmu diam, padahal itu tehnya nyebut diam itu teh berjasa ya. Diam, hanya kata-kata itu ansit. Pada hari Jumat, pada hari imam sedang khutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia. Sia-sia itu tidak ada pahala dan tidak ada artinya. Oke, jempe kitu teh sia-sia balik Pak. Akhirnya naon Jumaah oge. Tapi awas nu nyarekna teh kedah khatib. Tak pami tadi panganten duaan boleh ku wali. Sebab wali mah tidak ada kaitannya. Kan ini kan nasihat pernikahan. Pan wali mah tidak dinasehatan atuh. Keterangan. Oh, ini keterangan yang kemarin. Ummu Hisam hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid dari mendengar bacaan Rasulullah SAW di waktu khutbah Jum'ah. Ini menunjukkan perempuan-perempuan ada juga hadir di Jum'ah walaupun tidak wajib atas mereka. Kalau di sana hadir, karena itu di Madinah ada yang hadir, di Mekah Masjidil Haram juga hadir. Jadi carek eta teh dan orang sana tahu ini mah Jum'ah lo ieu mah ngan keungeun lamun disimpen di maktab. Ieu mah Jum'ah perempuan ieu mah sebab sudah janji dengan suaminya rek meser emas. Nah, piraku diteang deui ka ditu. Kan ka maktab teh tebih oge teh nya gitu. Piraku antosan di toko emas ini asup.
kadinya. Karena itu toko emas di Madinah itu di belakang Masjid Nabawi. Mayuna kadi itu tadi belakang jadi assalamualaikum. Ibu-ibu itu teh. Pan ibu harus di belakang. Bisaan orang Arab. Orang yang berkata-kata di waktu imam berkhutbah walaupun menegur orang lain. Jadi menegur orang lain dipandang salah dan dianggap telah berbuat sia-sia. Sekali lagi tidak ada pahala Jum'ah. Hanya sedikit ya. Karena itu kita kalau mau Jum'ah lihat dulu. Dan anak-anak itu ya kudu sok aya geuningan. Dina eta teh naon? Nah, tidak boleh khutbah tidak boleh bicara ketika imam sedang khutbah. Mending sare cenah kitu. Penting jadi teh sare emang kitu. Padahal yang penting itu bukan diamnya, tapi memperhatikan. Sarua jeung sare mah tadi. Yang ketika menegur kan tidak memperhatikan, yang tidur mah tidak dapat pahala. Gitu Allah cenah teh. Barakallahu li wa lakum cenah. Cenah atosan deui. Masih sakintan eta mah eta nu dihudangkeun teh ya. Ya masjid ieu cenah ieu mah. Masjid sesat cenah gitu. 480. Nah, ini hadis yang tadi. An Jabirin radhiyallahu anhu qol dakhala rajulun. Nah, sama rajulun pada hari seorang. Yauma Jum'ati pada hari Jumat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah. Faqala Nabi bersabda, "Sholaita? Sudah salat?" Qala, "La." Belum. Qala, "Qum fasholli raka'atain." Berdirilah salat 2 rakaat. Nah, jadi ketika khutbah itu boleh salat tahiyatul masjid. Tapi nu di luar mah teu kaci. Sok aya nu khutbah nu Jumaah dinya. Tah, salat naon? Nah. Kalau sebelum khotib boleh salat di sana. Berarti salatnya salat intidor. Tapi kalau sudah khotiban mah tidak boleh salat. Aya nu atoheun. Teu meunang salat. Lain teu hayang cenah. Kitu. Keur mah hoream teu kitu. Matak can bisi dititah cenah salat mereka berangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu. Tapi kade jangan nipu ka makmum teh. Kita sedang khutbah kedua sudah salat belum? Salat. Beres khutbahna. Itu salat nurusuhan. Ini khutbahnya diperkirakan masih bisa digunakan untuk salat 2 rakaat. Yang menunjukkan bahwa khutbahnya lebih panjang daripada salat itu. Sebab setelah selesai salat masih mendengarkan khotib. Keterangan. Hadis ini menunjukkan khotib boleh menegur sesuatu hal yang perlu. Orang yang ditegur boleh menjawab sekedar perlu. Nah, ini kan ditanya, "Sholaita? Kamu sudah sholat belum?" Ulah kieu emotkeun tadi teh teu meunang nyarita teh. Sudah sholat cicing itu enggak jawab. Jadi kan yang tidak boleh itu ngobrol jeung batur. Jawab dong. Itu mah teu meunang atuh. Ini yang ditanya oleh khotib. Sekedar perlu, lain-lain pendengar wajib tinggal diam. Wah, kumaha maksudnya itu? Orang lain cicing ya. Diam itu artinya tidak bicara. Menurut hadis muttafaq alaih ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Adakah sholat yang wajib atas saya selain yang 5 waktu?" Sabdanya, "Tidak ada." Dari itu maka salat 2 rakaat waktu masuk masjid itu tidak wajib. Tetapi sunat yang kuat. Sunnah muakkadah. Ini yang tadi itu ceritanya begini. Ya Rasulullah, kan kurma mah harus
harus dicebor. Tangka kalapa mantap, tangka kalapa, tangka cau. Tapi kalau kurma itu harus ada air yang tergenang di bawahnya, nyerap. Harus terus itu kurma. Coba lihat di Madinah ketika bapak-bapak ibu-ibu ke kebun kurma tapi asupnya ke pasar ibu-ibu mah. Karena ya kebun kurma, padahal aya pasar gitu. Ayo kita ke kebun kurma cenah. Itu maksudnya mah ningali kurma jadi cebor. Ningali eta toko kurma asup kadinya. Itu saya perhatikan dicebor terutama pada musim panas. Dan pada musim panas itu kurmanya berbuah. Kormaan. Bisa dijabatkan buahan. Kormaan pada musim panas itu. Tapi kudu dicebor. Karena itu orang yang jauh ini. Sebab Rasul tidak tahu. Dan Rasul pun boleh. Khatib boleh menghentikan khutbahnya. Asa bahas masalah takwa. Aya anu eta langsung saja pengkoakeun kadinya. Angkat tangannya. Yang istisqa itu hanya Rasul. Dan pada saat itu turun hujan. Saya pernah itu pada Haji 2012. Khotib teh sampai bicara Allahumma agisna gitu. Teu katinggal khotibna mangan kasawang teh gitu. Itu kan saya pulang itu Jumat, Sabtu gitu, Sabtu. Sampai Madinah itu banjir. Berikutnya khutbah kedua Rasulullah, khutbah Jumat berikutnya ngacung deui eta. Jami eta teh. Mun ceuk urang mah naon deui atuh. Kata orang itu, ya Rasulullah banjir. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah pindahkan hujan itu ke gunung-gunung. Eta yang tidak ada di kita. Sebab di kita mah kalau tidak ada air, istisqa ribut sampai di Jalak Harupat. Itu kan persis ke sana dulu, Jalak Harupat. Alhamdulillah turun hujan. Tapi ketika banjir, Ustadz tidak dipanggil. Anu ironis mah di Cimahi istisqa teh coba. Terang ironis teh. Hah? Di Cimahi istisqa, Pak. Jadi di situ kita Cimahi. Nah, seharusnya apabila banjir terus, Ustadz dipanggil lagi, tapi tidak ada sholat. Atau Ustadznya hidang berdoa agar memindahkan hujan itu ke gunung. Tapi kalau di Arab kan gunungnya gunung batu. Di urang mah pindahkeun ka gunung longsor. Pindahkeun ka laut. Nah, itu sajalah. Nanti kita teruskan lagi.